wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai rasio aktivitas dengan rasio likuiditas, ya, di mana rasio likuiditas itu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau pada saat jatuh tempo. Nah, di rasio likuiditas tersendiri itu ada tiga, ya, ada current ratio, kemudian ada quick ratio, dan ada cash ratio, ya. Sementara untuk rasio aktivitas ini adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan, menunjukkan bagaimana efektivitas perusahaan dalam mengelola aktifanya. Nah, dalam rasio aktivitas ini kemarin kita sudah membahas mengenai perputaran persediaan, kemudian lama hari perputaran persediaan, kemudian ada perputaran piutang, kemudian ada lama terikatnya piutang, kemudian ada perputaran aktiva tetap dan perputaran total aktiva. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu ke debt ratio. Nah, dalam slide ini debt ratio ini adalah total debt atau total liabilities dibagi dengan total aset. Kemudian ada time interest to earning ratio, ya, yaitu earning before interest and tax, ya, atau ini laba operasi dibagi dengan biaya bunga atau beban bunga. Kemudian ada fixed payment coverage ratio, ya, yaitu EBIT ditambah dengan biaya pembelian atau biaya bunga, kemudian ditambah biaya sewa, ya, kemudian ada biaya-biaya lainnya ditambah dengan biaya stock preference, ya, dikali dengan 1 dibagi 1 dikurangi T. Nah, di beberapa buku yang lain ini dikenalnya dengan istilah fixed coverage, ya, fixed charge coverage ratio atau FCCR. EBIT ditambah biaya bunga ditambah biaya sewa dibagi dengan biaya bunga ditambah dengan biaya sewa. Baik, ini untuk kasusnya masih sama dengan yang pertemuan kemarin dari Berry Komputer per 31 Desember 2008. Nah, untuk rasio likuiditas, debt ratio sendiri, ya, jadi kita akan bahas mengenai debt ratio, ya, atau rasio utang. Nah, debt ratio ini yang pertama itu debt rasionya atau istilahnya dikenal dengan DAR. Ya, di sini adalah debt to asset ratio. Ini sama dengan total debt, ya, dibagi dengan total aset. Ya, total debt ini ya total liabilities. Nah, untuk perusahaan Berry kita lihat total debtnya, ya, ada long term debtnya 256.500, kemudian ada total dari hutang jangka pendeknya 330, ya. Jadi kalau kita tambahkan, ya, jadi total 330 ditambah 256 ditambah 256.500 dibagi dengan total aset. Ini total asetnya, ya. Mau total aset dengan liability silahkan, ya. Jadi dibagi dengan yang 947
Ini hasilnya 0,62 ya, atau setara 62%. Nah, artinya apa? Nah, ini kan menggambarkan struktur modal. Artinya dari komputer ini, harta yang dimiliki oleh BRI Komputer 62%-nya itu bersumber dari hutang, dan sisanya sebanyak 38% itu bersumber dari modal sendiri ya. Pertanyaannya, apakah perusahaan yang memiliki struktur modalnya lebih besar hutang itu jelek atau tidak ya? Nah, dikatakan jelek atau tidaknya kita tidak bisa menentukan. Yang pasti adalah jika struktur modalnya itu lebih besar hutangnya, maka resikonya juga jauh lebih besar. Nah, kenapa tidak dikatakan jelek? Kita lihat di perusahaan-perusahaan finansial, di perusahaan-perusahaan perbankan, rata-ratanya itu adalah total hutang yang tinggi dibandingkan dengan modal sendirinya. Tapi perbankan tetap survive kok, gitu. Cuma memang dia akan memiliki tingkat resiko yang lebih tinggi. Jadi intinya semakin tinggi strukturnya yang struktur modal yang bersumber dari hutang, maka resiko perusahaan juga akan semakin besar. Nah, yang berikutnya, yang kedua itu adalah perbandingan antara total hutang dengan total equity ya, atau debt to equity rasio ya, atau dikenal dengan istilah DER, sama dengan total debit dibagi dengan total equity. Nah, untuk BRI total debitnya tadi ada ini ya, penjumlahan antara 330.000 ditambah 256 itu 586, 500 dibagi dengan total equity 361 sama dengan hasilnya adalah 1,625. Jadi dapat nilainya adalah 1,625 ya, kalau dikali persen ya tinggal 100, jadi dikali 100% 162,5. Artinya setiap investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan ya, hutang ini yang bersumber dari hutang itu adalah 1,625 ya, sisanya yang disiapin dari yang bersumber dari hutang, sementara sisanya yang akan disiapkan oleh modal sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada time interest to earning ratio atau T ya. Ini rumusnya adalah EBIT ya, earning before interest and tax ya, EBIT dibagi dengan biaya bunga. Kita lihat ini bersumbernya dari laba rugi ya. Kita lihat laba rugi di sini ada EBIT ya, earning before interest and tax ya. Ada 70.000 dengan bunganya 24.500. Sini ada 70.000, bunganya lupa lagi dah, bunganya 24.500 sama dengan 2,86. Artinya laba kotor yang akan disiapkan untuk membayar biaya bunga itu sebanyak 2,86 ya. Jadi setiap setiap bunga, beban bunga Rp1, maka laba kotor yang disiapkannya itu udah 2,86
rupiah. Nah, ini yang kaitannya dengan debat rasio. Setelah debat rasio, kita akan membahas ke rasio profitabilitas. Ya, rasio profitabilitas. Jadi rasio profitabilitas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Ya, tadi untuk debat rasio atau rasio hutang atau rasio solvabilitas itu adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, terutama pada saat akan dilikuidasi. Nah, sementara profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Di dalam rasio profitabilitas, ya, secara garis besarnya yang akan digunakan, yang pertama ada profit margin. Profit margin ini dibagi menjadi 3, ya. Ada gross profit margin atau disingkat dengan GPM. Kemudian ada operating profit margin atau disebut dengan OPM. Kemudian ada net profit margin atau disingkat dengan NPM. Kemudian yang kedua, ini ada disebut dengan ROA, ya, atau return on asset. Ya, kemudian yang ketiga, ini ada ROE. Ini adalah return on equity. Di beberapa buku yang lain, ROA ini ada ya digunakan dengan ROI, ya, atau return on investment. Tapi rumusnya sama antara ROA dengan ROI itu sama. Jadi ROA itu tingkat pengembalian dari aset, sementara ROI tingkat pengembalian dari investasi. Seperti kita ketahui bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan itu tercermin di dalam aktiva, ya, atau di dalam aset. Ya, investasi baik itu investasi dalam bentuk modal kerja juga terlihat di dalam aset. Investasi dalam aktiva yang tidak tetap juga ada di aset. Jadi di beberapa buku kalau udah ada ROA biasanya ROI tidak dibahas lagi. Pada dasarnya menggunakan rumusnya sama. Ya. Baik, yang pertama kita akan bahas mengenai profit margin. Itu kita ke GPM, gross profit margin, sama dengan gross profit. Ya udah pasti nih, gross profit atau nanti ini GP, ya, sama dengan sales atau penjualan atau pendapatan. Kita lihat di gross profit margin. Kita lihat nih, gross profitnya adalah 215. Jadi laba kotor itu adalah penjualan dikurangi dengan COGS. Nah, COGS-nya di sini udah dipecah. Ada yang dalam bentuk bahan baku, biaya tenaga kerja, ya, kemudian lain-lain. Ini dapatnya 215.000. Gross profit marginnya itu 215.000 dibagi dengan penjualannya 1.600.000.
sama dengan 0,34 ya, atau sekitar 13,4%. Artinya apa? Artinya dari setiap 100% penjualan yang akan menjadi laba kotornya itu hanya 13,4%. Atau setiap Rp1 yang didapat dari penjualan akan menjadi laba kotornya itu hanya 0,134 rupiah. Ya. Kemudian ada OPM, ini dari laba operasinya, yaitu operating profit dibagi dengan penjualan. Operating profitnya operating profit itu hampir sama dengan EBIT ya, 70.000. Dibagi dengan penjualan 1.607.500 sama dengan 0,04 ya, atau sekitar 4%. Artinya apa? Jadi tadi setiap 100% penjualan yang akan menjadi laba kotor itu adalah 13,4%. Tapi yang akan menjadi laba operasi itu hanya 4%. Ya. Kemudian di sini kita akan mencari NPM-nya, itu net profit ya. Net profit atau net income jadinya di sini dibagi dengan penjualan sama dengan net profitnya 27 ya, 27.300 dibagi dengan penjualan 1.607.500 sama dengan 0,02 ya, atau sekitar 2%. Ya, jadi setiap 100% penjualan yang dilakukan oleh BRI Komputer ini, yang akan menjadi laba bersihnya itu hanya 2%. Ya, sisanya habis oleh biaya. Kalau yang GPM ini yang akan menjadi gross profitnya itu hanya 13,4%, berarti sekitar 96,6%. 86,6% itu adalah COGS-nya, harga pokok penjualannya. Kemudian akan menjadi laba operasi itu 4%. Ya. Dari 13,4 ke 4%, berarti ada sekitar 9,4% ya, itu adalah biaya ya, ADM dan umum ya, biaya ya, di luar biaya harga pokok tadi. Nah, kemudian ada di sini net income. Setelah operating itu ada bayar pajak, ada bayar bunga, ya, sehingga laba bersihnya tinggal 2%. Yang 2%-nya itu untuk bayar bunga, kemudian untuk bayar pajak. Nah, kalau kita lihat di dalam laporan keuangan di sini, ya, asumsikan tadi di sini kalau ini 100%, ya. Kemudian gross profitnya tadi dapat 13
13,4% ya. Ini gross profit ini kan di sini. Ini 13,4%. Kemudian laba bersihnya ini 4%. Kemudian ininya 2%. Nah, ini kan hampir sama sebenarnya dengan teknik yang sebelumnya, yaitu dengan common size-nya. Jadi profit margin ini hampir sama dengan common size. Kenapa dengan common size? Karena untuk common size, untuk penjualan, untuk laporan laba rugi yang nilainya 100 ini kan penjualan. Semua item-item yang ada di sini dibagi dengan penjualan. Nah, di sini tadi setiap penjualan 100 rupiah yang akan menjadi laba kotornya itu adalah 13,4%, dan yang akan menjadi laba operasi 4%, dan menjadi laba bersihnya hanya 2% saja ya. Nah, itu kaitannya dengan profit margin ya. Jadi menghitung berapa sih kontribusi setiap 100% penjualan itu yang akan menjadi laba kotor, kemudian yang akan menjadi laba operasi, dan yang akan menjadi laba bersih. Kemudian yang berikutnya ada ROA, Return on Asset. Return on Asset rumusnya adalah net income ya, net income dibagi dengan total aset. Net income-nya berapa? Net income-nya 27.300 yang ini. Total asetnya tadi 947.500. Sama dengan 0,03 ya, atau sekitar 3%. Ya. Artinya apa? Artinya total aset yang dimiliki perusahaan itu dapat menghasilkan laba sebanyak 3%. Ya, mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 3% ya. Dari 100% aktiva yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan laba itu hanya mampu mencapai 3% saja. Kemudian ada ROE. ROE itu sama net income dibagi dengan total equity. Net income-nya sama 27.300, equity-nya tadi 361, sama dengan 0,08. Jadi dari total aset yang digunakan itu hanya mampu menghasilkan laba bersihnya 0,03, sementara dari total equity itu mampu menghasilkan labanya adalah 0,08. Jadi dari total aset yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan, mampu menghasilkan laba bersihnya itu hanya 3% saja, return on asset, tingkat pengembalian dari aktiva yang digunakan oleh perusahaan. Nah, sementara kalau ROE, tingkat pengembalian dari ekuitas, artinya tingkat pengembalian yang dari ekuitas yang digunakan oleh perusahaan itu mampu menjadi laba bersihnya itu 8%. Ini kaitannya dengan rasio profitabilitas.
Baik, berikutnya itu adalah rasio pasar atau market ratio. Yang pertama, kita akan mencari PER, ya, price to earning ratio atau PER. Rumusnya adalah harga per lembar saham dibagi dengan laba per lembar saham. Harga per lembar sahamnya berapa? Misalkan diasumsikan, ya, saya ini ada catatan nanti di sini karena di dalam laporan keuangannya tidak ada. Misalkan saya asumsikan jumlah sahamnya yang beredarnya itu, jumlah saham yang beredarnya itu ada 10.000 lembar. Kemudian harga sahamnya adalah Rp100 per lembar. Nah, di sini kita lihat harga per lembar sahamnya berapa. Harga per lembarnya itu adalah 100. Nah, kemudian kita mencari berapa laba per lembar sahamnya. Laba per lembar saham adalah, ya, jadi untuk earning per share-nya, EPS-nya, kita cari dulu EPS atau earning per share, itu sama dengan net income, ya, laba bersih, laba yang didistribusikan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, laba yang siap didistribusikan di sini, kalau tidak ada keterangannya, kita bisa ngambil dari laba bersih dengan asumsi memang semua labanya akan dibagikan semua, gitu. Di sini net income-nya 27.300. Jadi asumsinya tidak ada yang ditahan tapi dibagikan. Itu 27.300 dibagi dengan 10.000 lembar saham, ya, sama dengan 2,73. Ini EPS-nya, laba per lembar saham. Ya, di sini 2,73 sama dengan 36,63. Jadi laba per lembar sahamnya, EPS earning per share-nya itu 36,63%. Ya, jadi rasio harga dibandingkan dengan laba. Jadi labanya 2,73 kali per lembar, sementara harganya ada 100 rupiah per lembar, sehingga rasio PER-nya, price to earning ratio-nya itu adalah 36,63. Ya, jadi harganya 36,63 kali, gak jauh lebih mahal dibandingkan dengan labanya. Kemudian yang kedua ada dividend yield. Ya, ada dividend yield per share atau DPS. Rumusnya itu dividend yield DP
Dividend yield sama dengan dividen per share dibagi dengan price. Misalkan dividen per share-nya itu adalah 5 ya, 0,5 ya. Misal ini kan misalkan 0,5 dibagi dengan harganya adalah 100 sama dengan 0,005 ya. Itu dividennya. Ini 0,5 ini hanya misalkan DPS-nya, dividen per share-nya. Artinya misalkan gitu, jumlah saham yang beredar 10, harga per lembar sahamnya adalah 100, laba per lembar sahamnya 2,73. Nah, kemudian perusahaan memberikan dividen ya, dividen per lembarnya adalah 0,5 misalnya ya. Jadi di sini dividen per share-nya atau DPS-nya itulah 0,5 dibagi dengan 100 ya, sama dengan 0,005. Kemudian yang ketiga dari rasio pasar itu ada dividend payout ratio, ada dividend payout ratio ya, atau DPR-nya sama dengan dividen per share dibagi dengan earning per share. Dividen per share-nya tadi asumsinya adalah Rp5, 0,5. Earning per share-nya tadi ini adalah 2,73 sama dengan 0,18. Itu adalah dividen payout ratio. Nah, inilah kaitannya dengan rasio keuangan ya. Terutama ini dengan rasio pasar. Baik, sampai sini. Jika ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar yang di Google Classroom ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.